Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya. Selamat pagi siswa-siswi SMP dimanapun Anda berada. Mari kita belajar IPS menyenangkan, yaitu IPS kelas 7 semester 2. Semoga kita semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Video kali ini kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Adapun tujuan pembelajaran yaitu setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama menjelaskan pengertian permintaan, yang kedua menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang ketiga menggambar dan menjelaskan rupa permintaan, yang keempat menjelaskan pengertian penawaran, yang kelima menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran, yang keenam menggambar dan menjelaskan rupa penawaran, yang ketujuh menjelaskan pengertian pasar, yang kedelapan menyebutkan macam-macam pasar berdasarkan kriterianya, yang kesembilan menjelaskan pengertian harga. Kita bahas satu persatu, yaitu permintaan, yaitu jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, posisikan kita sebagai pembeli agar mudah memahami materi ini. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta berkurang. Dan sebaliknya, apabila harga barang turun, maka jumlah barang yang diminta bertambah banyak. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan rata-rata setiap orang naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang diminta. C. Selera masyarakat. Apabila orang sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Apabila selera masyarakat terhadap barang tersebut rendah, maka permintaan barang tersebut juga rendah. Kualitas barang. Nah, jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Sebaliknya, jika kualitas barang jelek, maka permintaan terhadap barang akan berkurang. Harga barang lain. Banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi juga oleh harga barang lain. Misalnya, apabila harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya terbatas, maka masyarakat akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Jumlah penduduk. Nah, jumlah anggota keluarga akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Begitu juga dengan bertambahnya jumlah penduduk suatu negara, maka akan sangat mempengaruhi permintaan terhadap barang. Ramalan masa depan. Masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Nah, kurva permintaan menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Biasanya, kurvanya bergerak dari atas ke bawah, artinya makin tinggi harga suatu barang,
maka jumlah permintaan barang tersebut semakin sedikit atau menurun. Macam-macam permintaan. A. Permintaan menurut daya beli konsumen. Ya, ada dua, yaitu permintaan efektif dan permintaan potensial. Permintaan efektif yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli, tetapi belum melakukan transaksi. Artinya, permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melaksanakan transaksi. B. Permintaan menurut jumlah konsumen, yaitu permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. 2. Permintaan pasar, permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Pembahasan berikutnya yaitu penawaran, yaitu kesediaan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Nah, di sini posisikan kita sebagai penjual agar mudah memahami tentang penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang pertama yaitu biaya produksi. Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pula harga barang. Bila biaya produksi tinggi, maka produsen akan mengurangi jumlah produksi barang dan akibatnya penawaran berkurang. Sebaliknya, jika biaya produksi murah, maka akan semakin banyak barang hasil produksi dan penawaran akan bertambah. B. Teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah, dan ini mempengaruhi pada naiknya jumlah penawaran. Harapan akan pendapatan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba untuk meningkatkan produksinya serta memperluas dan mengembangkan usahanya guna memperoleh keuntungan yang besar. D. Faktor non-ekonomi. Faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah akan sangat mempengaruhi pada penawaran. Kurva penawaran menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Biasanya kurva penawaran bergerak naik. Jika harga barang ditawarkan naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun akan bertambah, dan sebaliknya, jika harga barang turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang. Yang berikutnya yaitu pasar. Sarana bertemunya penjual dan pembeli, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan jual beli atau proses terjadinya interaksi antara penjual dan pembeli untuk mencapai kesepakatan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperjualbelikan. Ada 3 fungsi pasar. Yang pertama, fungsi distribusi, yaitu untuk memperlancar distribusi barang dari produsen ke konsumen. B. Fungsi pembentuk harga. Pasar mewujudkan kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. C. Fungsi promosi. Pasar menjual barang sekaligus memperkenalkan hasil produksinya kepada masyarakat. Macam-macam pasar. Yang pertama, macam pasar menurut wujudnya, yaitu yang pertama pasar konkret, yang kedua pasar abstrak. Pasar konkret
yaitu pasar nyata atau pasar yang unsur-unsur pasarnya seperti penjual, pembeli, dan barang yang diperjualbelikan ada di situ. Contoh, pasar yang setiap hari kita kunjungi untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari. Yang kedua yaitu pasar abstrak. Pasar yang antara penjual dan pembeli barang yang diperjualbelikan tidak dapat bertemu langsung di dalam pasar. Akan tetapi transaksi dilaksanakan melalui alat komunikasi dan barang yang diperjualbelikan sudah diketahui betul oleh pembeli. Seperti kalau kalian pesan pizza misalnya, hanya melalui telepon dan barang akan diantar ke alamat kita. B. Menurut jenis barang yang diperdagangkan. Yang pertama, pasar barang konsumsi, yaitu pasar yang menjual belikan barang-barang keperluan sehari-hari. Contoh, pasar ikan, pasar buah-buahan, dan supermarket atau mall. Yang kedua, pasar barang produksi, yaitu pasar yang menyediakan keperluan faktor-faktor produksi. Contohnya, yaitu pasar tenaga kerja yang merupakan tempat tenaga kerja mencari lapangan pekerjaan, dan pasar modal. C. Menurut luas jaringan distribusi, yaitu yang pertama pasar setempat, yaitu pasar yang digunakan oleh masyarakat di wilayah sekitar dan melibatkan penjual dan pembeli di sekitar daerah tersebut. Yang kedua, pasar nasional, yaitu pasar yang cakupan pembelinya dalam wilayah suatu negara. Yang ketiga, pasar regional, yaitu pasar daerah pemasarannya meliputi beberapa negara yang berada dalam suatu kawasan. Pasar internasional, yaitu pasar yang menyediakan komoditas barang dagangan untuk rakyat seluruh dunia. D. Menurut waktu penyelenggaraan. Yang pertama ada pasar harian, yaitu pasar yang melakukan kegiatan setiap hari dan menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari. Yang kedua, pasar mingguan, yaitu pasar yang dilaksanakan seminggu sekali. Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatan sebulan sekali, yaitu pasar ini dapat kita temukan di daerah industri atau kantor pos. Pasar ini dibuka pada saat pabrik, gajian, atau pembayaran pensiunan pegawai pos. Yang keempat, pasar tahunan. Pasar yang diadakan setahun sekali. Pasar ini bersifat nasional maupun internasional. Contoh PRJ, yaitu Pekan Raya Jakarta. E. Menurut organisasi strukturnya. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar di dalamnya banyak terdapat penjual dan pembeli yang sama-sama telah mengetahui situasi pasar. Barang yang diperjualbelikan homogen atau sejenis. Penjual dan pembeli tidak bebas menentukan harga karena harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Contoh pasar ini antara lain pasar sayur mayur, pasar buah-buahan, dan pasar tekstil di Tanah Abang. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan harga dan jumlah barang yang diperjualbelikan. Dalam pasar ini, penjual dan pembeli dapat mempengaruhi harga. Yang berikutnya, harga. Harga ialah nilai tukar suatu barang yang dinyatakan dengan uang. Dalam ilmu ekonomi, yang dimaksudkan dengan harga pasar ialah harga yang disepakati pihak penjual dan pembeli. Dan pada harga ini, barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Harga pasar dapat disebut juga sebagai harga keseimbangan
Karena pasar harga tersebut ada keseimbangan antara jumlah barang yang ditawarkan dan jumlah barang yang diminta, seimbang. Terbentuknya harga pasar ini melalui proses tawar-menawar terlebih dahulu antara penjual dan pembeli. Harga pasar ini terjadi setelah adanya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Oke, demikian video pembelajaran kali ini, dan sebagai evaluasi kalian kerjakan soal-soal yang ada, kemudian kalian kumpul ke guru mata pelajaran IPS. Yang pertama, jelaskan pengertian permintaan. Yang kedua, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, gambar dan jelaskan kurva permintaan. Yang keempat, jelaskan pengertian penawaran. Yang kelima, jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran. Yang keenam, gambar dan jelaskan kurva penawaran. 7. Jelaskan pengertian pasar. Yang kedelapan, sebutkan macam-macam pasar berdasarkan kriterianya. Dan yang kesembilan, jelaskan pengertian harga. Selamat bekerja. Terima kasih.